Welcome to StatEdu. Hai StatSen, StatEdu kembali hadir dengan materi yang tidak kalah menarik loh. StatEdu kali ini membahas tentang sebaran diskrit dalam software R nih. Nah, beberapa sebaran diskrit yang akan kita bahas yaitu yang pertama sebaran binomial, sebaran Poisson, sebaran multinomial, sebaran binomial negatif, sebaran geometrik, dan sebaran hipergeometrik. Nah, yang pertama, sebaran binomial. Sebaran binomial adalah sebaran yang berasal dari percobaan berulang kali dengan dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. X adalah lambang untuk banyak sukses, N untuk banyak percobaan, P untuk peluang sukses. Nah, sintaks R untuk sebaran binomial itu ada dua. Yang pertama, menggunakan D binom dalam kurung X, N, P yang digunakan untuk menghitung densitas dari sebaran binomial. Yang kedua yaitu P binom dalam kurung X, N, P yang digunakan untuk menghitung densitas kumulatif dari sebaran binomial. Selanjutnya, simak contoh kasus berikut ini. Terdapat 10 soal yang memiliki pilihan jawaban dengan salah satu adalah jawaban benar. Maka peluang sukses atau P sama dengan 1/5 atau 0,2. Pertanyaan pertama, berapa peluang seseorang menjawab 7 soal dengan benar? Maka akan kita tuliskan sintaks pada bagian skrip dalam software R sebagai berikut. D binom dalam kurung 7, 10, 0,2, yakni 7 sebagai nilai X, 10 sebagai nilai N, dan 0,2 sebagai nilai P. Maka akan didapatkan hasil 0,0007 sekian pada bagian konsol dalam software R. Pertanyaan kedua, berapa peluang seseorang menjawab paling banyak 7 soal dengan benar? Pada soal kali ini kita akan menggunakan sintaks P binom karena ini merupakan soal kumulatif. Maka kita ketikkan P binom dalam kurung 7, 10, 0,2. Hasilnya adalah 0,999 sekian. Sebaran yang kedua yakni sebaran Poisson. Sebaran Poisson adalah sebaran yang berasal dari percobaan yang memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Percobaan dilakukan mendekati tak hingga dengan peluang sukses mendekati 0. N adalah lambang untuk banyak percobaan, P untuk peluang sukses, lambda adalah N dikali P. Sintaks R untuk sebaran Poisson yakni ada dua. Yang pertama, Depois dalam kurung X, lambda yang digunakan untuk menghitung densitas sebaran Poisson. Yang kedua yaitu Ppois dalam kurung X, lambda yang digunakan untuk menghitung densitas kumulatif sebaran Poisson. Selanjutnya, simak contoh kasus berikut ini. Terdapat 5.000 surat yang harus dikirim oleh sistem. Persentase surat tersebut gagal dikirim adalah 0,1%. Maka lambdanya adalah N sebanyak 5.000 dikali P yaitu 0,1% atau 0,001 sama dengan 5. Pertanyaan yang pertama, berapa peluang 6 surat gagal dikirim? Dalam soal ini kita menggunakan sintaks Depois, yaitu Depois dalam kurung 6,5, 6 untuk X, dan 5 untuk lambda. Maka didapatkan hasil 0,1462 sekian. Pertanyaan yang kedua, berapa peluang paling banyak 6 surat gagal dikirim? Dalam soal ini kita menggunakan sintaks Ppois karena kasus kumulatif, yakni Ppois dalam kurung 6,5. Didapatkan hasil 0,7621 sekian. Yang selanjutnya adalah sebaran multinomial. Sebaran multinomial adalah sebaran yang berasal dari percobaan berulang kali dengan kemungkinan lebih dari 2. X adalah lambang untuk banyak sukses, N adalah banyak percobaan, P adalah peluang sukses. Sintaks R untuk sebaran multinomial yakni D multinom dalam kurung X, N, P. Berikut adalah contoh kasus sebaran multinomial. Terdapat 30 pelamar kerja di sebuah perusahaan. Di antaranya 75% akan dinyatakan lolos, 15% sebagai cadangan,
dan 10% dinyatakan gagal. Pertanyaannya, berapa peluang 20 orang dinyatakan lolos, 5 orang sebagai cadangan, dan 5 orang dinyatakan gagal? Maka didapatkan N sama dengan 30, P1 yakni 75/100 atau 0,75, P2 15/100 atau 0,15, P3 10/100 atau 0,10. X1 adalah 20, X2 5, X3 juga 5. Maka kita gunakan sintaks D multinom sebagai berikut. D multinom dalam kurung C dalam kurung 20,5,5. Ini untuk menginput nilai X, 30 ini sebagai nilai N, C dalam kurung 0,75, 0,15, 0,10. Itu untuk menginput nilai P. Maka didapatkan hasil 0,0182 sekian. Kemudian, masuk ke sebaran binom negatif. Sebaran binomial negatif adalah distribusi probabilitas diskrit yang menghitung jumlah percobaan yang diperlukan untuk mencapai jumlah keberhasilan tertentu dalam percobaan Bernoulli yang berulang. X di sini adalah jumlah kegagalan sebelum tercapainya size keberhasilan. Kemudian R adalah jumlah keberhasilan yang diinginkan. Dan prop adalah probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan. Sintaks R untuk sebaran binomial negatif sendiri adalah dn binom dalam kurung X dikurang R, size sama dengan R, prop sama dengan P. Masuk ke contoh kasus. Misalnya, sebuah pabrik menghasilkan produk dengan tingkat cacat 10%. Jika Anda ingin menemukan 3 produk cacat bersama, berapakah peluang bahwa Anda harus memeriksa 10 produk? R di sini adalah 3, X adalah 10, dan P adalah 0,1. Dengan sintaks R untuk sebaran binomial negatif, didapatkanlah peluang. Contoh kasus ini yaitu adalah 0,01721869. Kemudian, lanjut untuk sebaran geometrik. Sebaran geometrik adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menghitung jumlah percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan keberhasilan pertama dalam percobaan Bernoulli yang berulang. X di sini adalah jumlah kegagalan sebelum keberhasilan pertama. Prop di sini adalah probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan. Sintaks R untuk sebaran geometrik sendiri adalah dgeom dalam kurung X, prop. Kemudian masuk ke dalam contoh kasus. Misalnya dalam suatu permainan, peluang seorang pemain menang dalam satu ronde adalah 0,3. Pemain akan terus bermain sampai ia menang. Sehingga berapakah probabilitas bahwa pemain tersebut akan menang pada ronde kelima? P di sini adalah 0,3, X adalah 4. Kemudian dengan sintaks R yang telah kita pelajari sebelumnya, dapatkanlah bahwa probabilitas pemain tersebut akan menang pada ronde kelima adalah sebesar 0,07203. Kemudian masuk ke sebaran hipergeometrik. Sebaran hipergeometrik digunakan untuk menghitung kemungkinan keberhasilan tertentu dalam pengambilan sampel tanpa pengembalian dari suatu populasi. X di sini melambangkan jumlah keberhasilan dalam sampel, M melambangkan jumlah elemen sukses dalam populasi, N melambangkan jumlah elemen gagal dalam populasi, dan K melambangkan ukuran sampel. Sintaks R untuk sebaran hipergeometrik sendiri adalah D hyper dalam kurung X, M, N, dan K. Masuk ke contoh kasus. Misal, sebuah kotak memiliki 20 bola, terdiri dari 8 bola merah dan 12 bola putih. Jika diambil 5 bola secara acak tanpa pengembalian, berapakah peluang untuk mendapatkan 3 bola merah? M di sini adalah 8, yaitu jumlah bola merah. N adalah 12, yaitu jumlah bola putih. K di sini adalah 5, yaitu jumlah bola yang diambil. Dan X di sini adalah 3, yaitu jumlah bola merah yang diinginkan. Dengan sintaks R untuk sebaran hipergeometrik, didapatkanlah peluang dari kasus ini yaitu adalah 0,2383901. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh soal sebaran diskrit. Soal pertama,
Diketahui bahwa mesin pesawat terbang bekerja secara independen. Peluang mesin itu rusak sebesar 1/5. Pesawat dapat terbang dengan selamat apabila sekurang-kurangnya setengah dari jumlah mesinnya bekerja dengan baik. Tentukan pesawat bermesin 2 atau bermesin 4 yang memiliki peluang selamat lebih tinggi. Hitung peluang keselamatannya. Terdapat dua kemungkinan, yaitu mesin baik dan mesin rusak, sehingga termasuk sebaran binomial. Peluang mesin bekerja dengan baik disimbolkan dengan P, yakni sama dengan 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5 sama dengan 0,8. Yang pertama, kita akan menghitung pesawat bermesin 2. Peluang pesawat selamat yakni ketika X lebih dari sama dengan 1. Dengan N sama dengan 2, P sama dengan 0,8, peluang X lebih dari sama dengan 1 adalah 1 dikurangi peluang X kurang dari 1 sama dengan 1 dikurangi P X sama dengan 0. Maka kita dapat menggunakan sintaks D binom dalam pesawat bermesin 2 ini. Kita menggunakan permisalan Q, yakni D binom dalam kurung 0, 2,0,8. Didapatkan nilai Q adalah 0,04. Selanjutnya kita menghitung peluang pesawat selamat, yakni peluang mesin 2 adalah 1 dikurangi Q. Maka didapatkan peluang mesin 2 0,96. Selanjutnya kita akan menghitung peluang untuk pesawat bermesin 4. Peluang pesawat selamat yakni ketika X lebih dari sama dengan 2. Dengan N sama dengan 4, P sama dengan 0,8, peluang X lebih dari sama dengan 2 adalah 1 min P X kurang dari 2 sama dengan 1 dikurangi P X kurang dari sama dengan 1. Kita akan menggunakan sintaks P binom dalam kasus pesawat bermesin 4. Dengan menggunakan variabel M, dihitung P binom 1,4,0,8, maka didapatkan nilai M adalah 0,0272. Selanjutnya kita hitung peluangnya, yakni peluang mesin 4 adalah 1 dikurangi M. Didapatkan peluang mesin 4 0,9728. Oleh karena peluang pesawat bermesin 4 lebih besar daripada peluang pesawat bermesin 2, jadi dapat disimpulkan bahwa pesawat bermesin 4 memiliki peluang selamat lebih tinggi dibanding pesawat bermesin 2. Kemudian, masuk ke contoh soal yang kedua. Penyewaan mobil mempunyai 7 mobil Lexus, 5 mobil Renault, 4 mobil Subaru, 3 mobil BMW, dan 4 mobil Ford. Jika seorang agen ingin menyewa 9 mobil secara acak untuk membawa delegasi suatu konferensi dari pelabuhan udara ke balai sidang di kota. Hitunglah berapa peluang bahwa mobil yang disewa adalah 2 Renault, 3 Lexus, 1 Subaru, 2 Ford, dan 1 BMW. Pada soal diminta menghitung kemungkinan keberhasilan bahwa mobil yang disewakan sekaligus adalah 2 Renault, 3 Lexus, 1 Subaru, 2 Ford, dan 1 BMW tanpa pengembalian. Oleh karena itu, digunakanlah di sini yaitu sebaran hipergeometrik. Pada langkah yang pertama, kita dapat mendefinisikan terlebih dahulu. Pada R, berapa total dari keseluruhan mobil yang ada? Yaitu Lexus adalah total terdapat 7 mobil, Renault 5 mobil, Subaru 4 mobil, BMW 3 mobil, Ford 4 mobil, sehingga total mobil yang terdapat pada penyewaan mobil tersebut adalah sebanyak 23 mobil. Langkah kedua yaitu kita dapat mendefinisikan jumlah keberhasilan yang diinginkan dalam sampel di sini, yaitu di mana artinya jumlah mobil yang kita inginkan untuk agar agen tersebut dapat menyewa pada tempat penyewaan mobil tersebut, yaitu Lexus adalah sebanyak 3 mobil, Renault 2 mobil, Subaru 1 mobil, BMW 1 mobil, Ford 2 mobil, sehingga jumlah total mobil yang diharapkan disewa oleh agen
tersebut adalah sebanyak 9 mobil. Kemudian pada langkah ketiga, kita dapat menghitung peluang untuk setiap mobil dengan sebaran hipergeometrik dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita dapat menghitung masing-masing peluang setiap mobil. Kemudian pada langkah keempat, kita dapat menggabungkan semua peluang dari tiap-tiap mobil tersebut dengan menggunakan kombinasi dan rasio manual. Hingga dapatkanlah peluang bahwa mobil yang disewa adalah 2 Renault, 3 Lexus, 1 Subaru, 2 Ford, dan 1 BMW adalah sebesar 0,0308. Sekian dari video Stat Edu kali ini. Sampai jumpa di video Stat Edu selanjutnya.